warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nampak dari wajahnya ceria Pak. Baiklah Pak, hari ini saya akan mau berdiskusi dengan Bapak tentang bicara pengambilan keputusan seorang kepala sekolah di sekolah dengan kasus-kasus yang ada seperti itu Pak. Nah di sini ada pertanyaan yang sudah saya rangkum. Selama ini Bapak sebagai kepala sekolah bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika dilema dan rujukan moral Pak? Masalah kasus-kasus Etika dilema. Jadi mengambil permasalahan seperti itu, kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri di dalam menanggapi permasalahan tersebut. Jadi kepala sekolah kan ada gurunya, ada TU-nya, ada keamanannya. Nanti kita diskusikan bersama-sama dengan guru kelas. Kemudian jika perlu kita panggil wali murid yang bersangkutan. Baik. Berarti intinya mengidentifikasi permasalahan itu benar dan benar ya Pak ya. Iya. Jadi kita tahu mana yang lebih benar gitu kira-kira ya Pak ya. Dengan salah mengambil keputusan, salah menghukum, nanti kita dosa juga. Iya, betul sekali Pak. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Apa kira langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan itu Pak? Dalam kasus-kasus tersebut, langkah-langkahnya? Gini, jika terjadi hal yang seperti kasus-kasus tersebut, untuk tahap pertama kami mempersilakan guru kelas yang bersangkutan untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau guru kelas tersebut tidak mampu dalam menyelesaikan hal tersebut, maka hal tersebut kita bawa ke ruang kepala sekolah. Kita panggil anak tersebut, kemudian guru wali kelas selaku pembimbing, kita selesaikan secara baik-baik. Kemudian jika juga tidak mampu, nanti kita panggil, kita surati orang tuanya untuk datang ke sekolah, agar permasalahan tersebut dapat berjalan selesai dengan secara baik. Oh iya, baik, berarti memang diambil seluruh warga sekolah gitu Pak ya, diambil sarannya seperti Pak ya. Nah, terus selama ini Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Hal-hal yang efektif untuk dalam mengambil keputusan itu apa gitu Pak? Ya, dalam mengambil keputusan itu setelah kita laksanakan pemanggilan kedua ataupun permasalahan yang terjadi terhadap anak kita ataupun guru kita, ini kita panggil, kemudian kita tanyakan apa nih permasalahan yang membuat dilema ini terjadi. Setelah itu nanti kita baikkan kembali. Kita jangan sampai di antara anak-anak kita ataupun guru-guru kita yang bersangkutan saling tidak tegur sapa di dalam sebuah organisasi sekolah gitu. Jadi keberlangsungan sekolahnya jadi lebih baik ya Pak ya. Baik Pak. Nah, dalam mengambil keputusan itu Pak, kira-kira apa tantangannya Pak? Pasti ada tantangannya ya Pak ya. Kalau tantangan yang untuk mengambil suatu keputusan ini, Bu, sebenarnya kalau permasalahan ini agak rumit. Rumitnya begini, kadang-kadang itu kedua yang bersangkutan atau lebih
itu tidak mau mengalah. Oh, gitu. Tidak mau mengalah dalam mengakui kesalahan masing-masing, kelemahan masing-masing. Dia saling ego itu dia masing-masing, Iya, iya. sehingga sulit untuk mengambil putusan. Namun hal-hal yang seperti itu kita tidak boleh berlanjut terlalu lama. Ini harus kita sikapi cepat agar permasalahan itu tidak berlanjut. Karena di dalam suatu organisasi ada yang ibarat satu tubuh, kalau ada yang lainnya sakit, semuanya terasa sakit. Iya, Itulah. sekali. Baik, nah sama ini juga nih Pak, dengan kasus-kasus yang ada, Bapak apakah menyelesaikan permasalahan itu butuh waktu atau secara langsung pada saat itu menyelesaikannya Pak? Terima kasih. Kalau terjadi kasus suatu persoalan, kita lihat dulu bentuk kasusnya. Kalau kasus itu ringan, ini sudah anak-anak kita. Kalau ini terjadi bullying antara teman yang satu dengan yang lainnya, ini kalau dia tidak merasa keberatan, tidak membahayakan bagi seseorang, itu dapat kita selesaikan secara sigap. Tetapi kalau ini ada yang bisa diselesaikan secara sigap, misalnya terjadi sakit ataupun luka patah antara anak yang melakukan bullying tadi kan, terhadap teman-temannya, ini tidak bisa. Ini harus kita selesaikan secara bersama, sama-sama orang tua. Itu waktu karena yang namanya di lingkungan sekolah itu, kalau kita ambil keputusan sendiri, kalau ada permasalahan timbul di belakangnya, yang bertanggung jawab tentu saya selaku kepala sekolah. Tetapi kalau sudah menjadi keputusan bersama antara wali murid yang bersangkutan, tidak ada lagi permasalahan, kita baik itu secara silaturahmi, bermaaf-maafan, ataupun bawa ke ranah adat istiadat. Nanti anak itu bisa dihutan sama adatnya kan. Namun hal ini tetap kita selesaikan secara Berarti lihat keadaan ya Pak ya, ada yang langsung, ada yang butuh waktu ya Pak ya. Baik Pak. Nah dari diskusi kita tadi ini Pak, oh iya, apa kira-kira ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor pendukung Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak? Ya, Di sekolah. Di sekolah ini kalau menyelesaikan kasus-kasus itu tentu ada ini guru saya, pendukungnya kan, untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini kan. Mungkin ada guru pembimbingnya, pertama kali wali kelasnya kan, supaya permasalahan ini dapat terlaksanakan berjalan dengan baik dalam penyelesaiannya. Terima kasih. Baik Pak, nah dari diskusi kita yang panjang ini Pak, kira-kira boleh saya minta Pak pelajaran yang bisa dipetik tentang dilema etika ini Pak menurut Bapak? Ya, harapan saya nantinya Ibu setelah menjadi kepala sekolah, Ibu jalanilah aturan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Jadi kalau kita mengambil keputusan sendiri-sendiri ataupun mengambil keputusan sebelah, tanpa musyawarah, nanti ini akan timbul permasalahan pada diri pribadi kita. Kita bisa-bisa tidak dihormati oleh orang lain. Kita bisa dicela, dikatakan
ini menghukum tidak sama adil. Nah, di dalam pepatah adat itu kan ada mengatakan hukum buluh. Nah, hukum membelah buluh. Bagaimana hukum membelah buluh? Sudah dikeping, yang di bawahnya diinjak, yang di atasnya diangkat. Nah, ini hukum tidak adil. Oh gitu. Oh iya. Banyak sekali memang ilmu dan apa tuh namanya itu kan ilmu yang banyak saya dapatkan dari Bapak. Terima kasih banyak Pak. Apa yang telah disampaikan semoga memang jadi pelajaran buat saya ke depannya. Bapak juga bisa menjadi panutan saya nanti ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih waktunya sudah disediakan Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Bu. Terima kasih ya Pak Ade ya sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara sedikit nih Pak Ade tentang pengambilan keputusan oleh kepala sekolah begitu Pak Ade. Sama Bu. Baik Pak Ade, nggak apa-apa Pak Ade, langsung aja. Nah, jadi selama ini Bapak sebagai kepala sekolah bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika dilema atau menunjukkan moral atas kasus-kasus yang ada gitu Pak? Begini Bu, kalau kasus yang dikatakan dilema etika itu kasus ini tidak menyangkut ke ranah pidana. Terus kasus pendidikan moral itu boleh dikatakan ada peran hukum. Oh iya begitu kira-kira Pak. Jadi kalau dilema etika itu bahasanya mungkin benar sama benar gitu ya Pak benar. ya. Ini benar sama benar. Kita mungkin ada keraguan dalam mengambil keputusan masalah yang ini yang satu benar sementara yang lain juga benar. Oh iya. Kita menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak. Nah dengan permasalahan yang ada kasus-kasus yang ada itu Bapak, nah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar, atau langkah-langkah yang Bapak lakukan kira-kira Pak? Pertama kali itu langkah yang saya lakukan itu saya lakukan identifikasi masalah. Jadi saya identifikasi masalah terlebih dahulu, tertarik saya. Setelah itu saya temukan kedua masalah ini, apakah masalah ini termasuk jadi saya menunjukkan saya adakan pertemuan dengan yang bersangkutan. Setelah itu nanti mungkin saya tidak mandi juga dengan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Oh gitu. Jadi Bapak perlu identifikasi dulu apakah ini etika moral atau etika kasus, baru nanti melakukan pertemuannya ya Pak ya, minta bantuan juga sama sejawat atau guru yang lain gitu ya Pak ya. Nah terus begini Pak, selama ini untuk dalam kasus-kasus yang Bapak hadapi, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Biasanya pada kasus dilema etika ini memang gampang-gampang susah dalam penyelesaian. Masalahnya yang satu ini benar, yang lain juga benar. Jadi agak rumit dalam memutuskan permasalahan tersebut. Jadi untuk memutuskan permasalahan tersebut membutuhkan pertimbangan, terus identifikasi masalah tadi sendiri, pertimbangan dan saya tidak berani memutuskan sendiri. Kadang saya ajak wakil sekolah atau rekan-rekan yang lain. Oh iya, itu tetap kolaborasi dengan Ya, tetap berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Baik Bapak, untuk pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tantangan yang Bapak hadapi ya. Jadi di penyelesaian dilema etika ini
tantangan yang saya hadapi, terkadang memutuskan antara dua keputusan yang benar itu, yang saya takutkan ini akan berdampak pada murid kita. Misal contoh di sekolah saya ini, contoh misalnya ada suatu kasus guru ini gimana ya, guru ini sangat kompeten dalam kasus, tetapi guru ini punya usaha sampingan di luar ya, jadi sehingga banyak waktu di luar daripada di sekolah. Nah, jadi itu dilema bagi saya untuk memutuskan itu. Apabila saya putuskan di satu sisi saya putuskan itu, nanti akan guru tersebut mungkin akan berdampak kepada kita didik. Nah, jadi sangat dilema dalam memutuskan keputusan itu. Berarti memang untuk mengambil keputusan dalam suatu permasalahan yang sama itu ya sulit ya Pak ya. Baiklah Bapak, dalam menyelesaikan masalah-masalah kasus-kasus tersebut Pak, apakah Bapak mengatur jadwal atau spontan saja? Dalam menyelesaikan kasus tersebut sebenarnya saya tidak mengatur jadwal, cuman nanti apabila kasus itu sudah muncul saya panggil lalu kita selesaikan secara personal antara saya sebagai atasan dan yang bersangkutan tersebut. Apabila nanti permasalahan itu tidak bisa kami selesaikan, itu baru kami adakan permasalahan. Oh, begitu, berarti ditemui nanti sekiranya memang kasusnya bapak kita diadakan masuk musyawarah gitu ya Pak ya. Baik. Nah, sekarang ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor pendukung yang membantu Bapak dalam penyelesaian masalah dilema kita? Ya, itu betul. Jadi dalam penyelesaian masalah dilema kita ini saya tidak bisa bekerja sendiri. Dan kalau bekerja sendiri itu berarti pekerjaan saya sendiri dan sekolah. Jadi tiap penyelesaian kasus dilema tadi saya dibantu oleh waktu sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Iya, baik. Berarti tetap ada kolaborasi ya. Dan baiklah Bapak, dari diskusi kita hari ini saya boleh ingin dapat satu petikan pelajaran yang bisa Bapak ambil, satu pelajaran yang bisa Bapak petik tentang dilema etika ini. Betul. Jadi dilema etika ini merupakan permasalahan di sekolah yang bukan boleh dikatakan gampang-gampang sulit dalam permasalahan. Kita harus mempertimbangkan di antara kedua sisi, antara benar dan benar. Jadi kita harus mengambil keputusan tepat dan bijak sehingga tidak ada satu pun yang dirugikan, baik yang bersangkutan ataupun sekolah. Intinya memang harus mempunyai karakter yang kuat juga ya Pak ya, dalam mengambil keputusan Pak ya. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan jadi pelajaran juga buat saya gitu Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Itu sudah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan. Terima kasih Pak.